Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Kamis 1 Februari tahun 2024. Dan tentunya kita bersyukur karena perlindungan Tuhan kita telah melewati bulan yang pertama di tahun 2024 dan kita telah memasuki bulan yang baru di tahun ini. Dan pekabaran di pagi hari ini dengan judul Pemimpin Misionaris. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami hingga di pagi ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi pekabaran firman Tuhan kita dengan judul Pemimpin Misionaris. Dan ayat firman Tuhan Kisah Para Rasul 16 ayat 9. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Allah memohon usaha pribadi dari mereka yang mengetahui kebenaran. Ia mengundang keluarga-keluarga Kristen untuk pergi kepada orang-orang yang berada dalam kegelapan dan kesalahan. Pergi ke ladang asing untuk berkenalan dengan masyarakat baru dan bekerja dengan bijaksana dan tabah. Bagi pekerja Tuhan untuk menjawab panggilan ini, mengorbankan diri harus dia alami. Sementara banyak anggota menunggu agar rintangan-rintangan itu ditiadakan dulu. Jiwa-jiwa sedang binasa tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Sangat banyak orang untuk urusan-urusan duniawi, untuk ilmu pengetahuan berani pergi ke daerah-daerah yang berbahaya, pergi ke negeri di mana mereka pikir mereka akan mendapat keuntungan duniawi. Tetapi di manakah orang yang berpindah tempat tinggal dan memboyong keluarga mereka ke daerah-daerah yang memerlukan terang kebenaran, agar teladan mereka dapat berbicara kepada orang-orang bahwa mereka wakil-wakil Kristus? Seruan orang Makedonia datang dari setiap penjuru dunia, dan orang-orang berkata, datanglah dan bantu kami. Dan mengapa tidak ada tanggapan yang pasti? Ribuan orang harus didorong oleh Roh Kristus untuk mengikuti teladan Dia yang telah memberikan nyawanya untuk kehidupan dunia. Mengapa menolak untuk mengambil keputusan? Upaya penyangkalan diri untuk mengajar mereka yang tidak mengetahui kebenaran untuk saat ini. Pemimpin misionaris datang ke dunia kita, dan dia telah pergi sebelum kita untuk menunjukkan kepada kita dengan cara bagaimana kita harus bekerja. Tidak seorang pun yang bisa menandai garis batas bagi mereka yang mau menjadi saksi Kristus. Mereka yang memiliki sarana, memiliki tanggung jawab ganda karena telah dipercayakan kepada mereka oleh Tuhan, dan mereka harus sadar bahwa tanggung jawab mereka untuk memajukan pekerjaan Tuhan dalam berbagai cabangnya. Kenyataan bahwa kebenaran mengikat jiwa-jiwa dengan mata rantai emasnya ke tahta Allah seharusnya mengilhami orang untuk bekerja dengan segenap tenaga yang diberikan Allah untuk menjalankan kesanggupan yang Tuhan berikan kepada mereka di wilayah-wilayah lain, menyebarkan pengetahuan tentang Kristus di antara bangsa-bangsa lain. Perenungan, apakah ada yang menghalangi saya untuk menjadi misionaris di komunitas saya jika saya tidak dapat berpergian ke luar negeri untuk misi Allah? Jadi kita dipanggil untuk mengikuti teladan Yesus Kristus sebagai pemimpin misionaris. Mungkin saja kita pernah
berpikir bahwa bagaimana mungkin kalau kita diutus ke tempat-tempat yang sulit dan kita mau pergi ke sana. Tapi telah banyak bukti, banyak orang yang pergi untuk tugas itu. Walaupun memang sesungguhnya kita juga tidak dalam konteks menjadi misionaris, kita tidak pergi menjadi misionaris secara artinya kemauan kita sendiri untuk pergi ke tempat-tempat yang sulit misalnya. Kecuali seorang pendeta atau bahkan seorang misionaris, dia ditunjuk atau di SK-kan oleh pimpinan gereja dan dia akan pergi. Jadi kita mungkin bertanya, kapan kita menjadi seorang misionaris? Nah, tapi pelajaran pagi ini mau mengabarkan kepada kita bahwa ternyata di mana saja kita berada, kita boleh menjadi misionaris. Jadi kita boleh menjadi misionaris di lingkungan di mana kita berada. Nah, tentu saja ini membutuhkan teladan, membutuhkan contoh, dan Yesus adalah contoh itu. Ketika Yesus menjadi misionaris di mana saja dia berada, dan contoh itu akan menjadi bagian kita. Kita menjadi misionaris di mana saja kita berada. Biarlah renungan ini adalah panggilan kepada kita. Menjadi misionaris adalah kita menyampaikan kabar tentang Yesus kepada siapa saja. Artinya bahwa kalau menjadi misionaris adalah menyampaikan kabar tentang Yesus, berarti kapan saja, di mana saja kita berada, kita dapat mengabarkan kabar tentang Yesus. Mulai dari rumah kita, tetangga-tetangga kita, dan bahkan lebih jauh lagi dari tempat di mana kita berada. Biarlah pekabaran di pagi ini akan menjadi berkat yang besar di dalam kehidupan kita semua. Mari kita akhiri dalam doa, mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan sudah pelihara kami hingga pada saat ini. Kami sudah dengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Menuntun kami untuk menjadi para misionaris di mana saja kami berada. Kami menyerahkan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Pelihara dengan kasih-Mu. Dan biarlah janji-janji berkat-Mu akan menaungi kehidupan kami. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah pekabaran di pagi ini. Sampai jumpa besok. Tuhan berkati kita semua. Shalom.